pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rahmi Izati dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Kali ini kita akan membahas perjalanan dan dedikasi salah satu pemimpin daerah di Lampung, yaitu Wakil Bupati Tulang Bawang, Bapak Hatkam Hasan. Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, beliau berkomitmen untuk memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan layanan publik, serta memberdayakan potensi lokal untuk kemajuan Sai Bumi Nengah Nyapur. Nah, sudah hadir bersama kita Wakil Bupati Tulung Bawang, Bapak Hatkam Hasan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Selamat datang ya Bapak di Teras Negeri. Kita ingin nih mendengar langsung filosofi dan juga motivasi yang Bapak pegang untuk mengabdi selama di Tulung Bawang ini. Nah, pertanyaan pertama Bapak, kita beralih. Bapak Hatkam Hasan kini menjabat sebagai Wakil Bupati Tulung Bawang sejak 20 Februari 2025. Dengan latar belakang sebagai pengusaha, apa Pak yang mendorong Bapak untuk terjun langsung mengabdi bagi masyarakat Sai Bumi Nengah Nyapur? Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada Teras Negeri dengan tim yang sudah bersedia menerima saya untuk berbincang-bincang. Oke, baik, dalam kesempatan ini motivasi saya menjalankan diri sebagai Wakil Bupati Tulung Bawang, karena sesungguhnya saya adalah putra asli daerah Tulung Bawang. Kebetulan saya kelahiran di sana, kelahiran tepatnya di Desa Menggala, Kecamatan Menggala Kota, Kabupaten Tulung Bawang. Dan saya anggap sebagai ini bahwa pencalonan diri saya ini sebagai Bupati ini saya anggap sebagai amanah. Karena saya sangat prihatin dengan keadaan daerah saya. Karena tadinya Tulung Bawang ini, saya akan cerita sedikit, Tulung Bawang ini adalah nama sungai. Kabupaten Tulung Bawang itu nama sungai yang mengaliri sepanjang dulu itu ada kampung Menggala dari Pagar Dewa sampai ke Teladas, sampai ke Kuladaras, itu namanya Sungai Tulung Bawang. Dan itu konon katanya dulu ada kerajaan, pada abad 6 Masehi itu ada kerajaan Tulung Bawang. Makanya mungkin mengambil dari nama sungai dan nama kerajaan itu hingga namanya Kabupaten Tulung Bawang. Tadinya itu kabupaten induknya. Tadinya ada ini, sekarang ini terpecah jadi tiga kabupaten. Ada Kabupaten Tulung Bawang Barat, Kabupaten Tulung Bawang, dan Kabupaten Tulung Mesuji. Itu kebetulan itu menjadi DOB baru Tulung Bawang Barat dan Mesuji. Jadi kita sekarang jadi Kabupaten Tulung Bawang itu kabupaten induk yang ada di Kabupaten Tulung Bawang. Jadi itu sekilas sejarah tentang Tulung Bawang. Jadi motivasi saya kenapa maju menjadi Wakil Bupati di Kabupaten Tulung Bawang, karena saya melihat kabupaten ini jauh ketertinggalan. Jauh. Malah dari DOB 2 ini udah sangat jauh tertinggal. Karena setahu saya, waktu saya kecil, Kabupaten Tulung Bawang ini sebelum dia jadi kabupaten, dulu kecamatan, itu pusat perdagangan. Menggala khusus tempat saya lahir itu pusat perdagangan, pusat pendidikan di sana. Karena dulu sebelum dibuka transmigrasi itu, lalu lintas perdagangan itu melalui Sungai Tulung Bawang itu. Itulah sumber kehidupan masyarakat di sekitarnya dari sungai itu. Baik itu buat nelayan dan perdagangan dan transportasinya. Buat ekspedisi ya? Iya, ekspedisinya. Malah konon kabarnya dulu itu kapal-kapal Cina itu berdagangnya ke sana. Dengan dibuktikannya ada tempat namanya tempat terdampar kapal Cina sampai sekarang ada. Tempat kapal Cina itu terdampar dulu itu. Ada wujudnya. Ada wujudnya ada. Ada namanya. Terus itu kita lebih yakin lagi kalau kita kadang-kadang mancing di sungai ataupun ngejalan di sungai itu kadang-kadang dapat tembikar yang usianya udah ratusan tahun. Masih ketemu. Masih ditemukan di aliran sungai itu. Artinya emang bukti itu tanda bahwa memang ada perdagangan bahkan dari Cina yang udah dagang. Kemudian di sana juga ada namanya Lapang Miao dan ada pekuburan Cina. Terus itu nanti kalau kapan-kapan kalau Mbak
ke Menggala, di sana itu ruko, ada berbentuk ruko, itu ininya mirip banget dengan Cina, bentuk-bentuk rukonya. Di atas tempat tinggal, di bawahnya itu. Itu udah umurnya udah sekian ratus tahun, masih ada yang tinggal 1-2 itu. Masih banyak peninggalan sejarah dulu ya Pak ya. Justru itulah, kita berharap mudah-mudahan dengan kepemimpinan saya dengan Pak Kodratul, kita akan menjadikan Tulang Bawang kembali berjaya seperti dahulu kala. Oke. Nah Pak, dalam kunjungan kerja pertama ke RSUD Manggala waktu itu, Bapak meninjau kualitas pelayanan kesehatan. Apa temuan utama dari kunjungan tersebut dan program apa sih Pak yang akan Bapak dorong untuk peningkatan pelayanan kesehatan ke depannya? Nah itu salah satu gerak cepat respon saya terhadap ini. Sebenarnya kunjungan itu ada ceritanya. Pada malam hari saya itu ada dapat 2 WA dari masyarakat. Satu tentang ternyata ada pasien yang berobat tidak sadarkan diri. Tadinya diobat di unit gawat darurat, tapi belum sadar, ternyata dikeluarkan karena udah terlalu lama. Sementara ada pasien lagi yang mau masuk. Nah, laporlah mereka bahwa ini gimana kata keluarganya. Bapak saya masih belum sadar, dipaksa keluar, ditinggalkan di tempat biasa begitu. Sementara belum ada tanda-tanda dia mau sadar. Ini kita khawatir nih. Tinggal saya langsung malam itu langsung cek kepala rumah sakitnya, saya tanya, ternyata pasien ini pasien kurang mampu, tapi tidak punya BPJS. Langsung malam itu juga saya telepon, saya minta tolong, saya bilang kepada kepala rumah sakitnya, sekarang saya minta tolong kamu pindahin lagi. Besok saya akan berkunjung, nanti akan kita selesaikan. Bilang. Terus masuk lagi SMS kedua bahwa ada penolakan. Penolakan dari rumah sakitnya? Untuk orang berobat ya. Ada penolakan bahwa ada orang mau berobat, ternyata alasan rumah sakit nggak bisa lagi berobat karena sudah penuh. Nah, itu oke, saya bilang karena sudah malam waktu itu, oke, besok saya bilang kita langsung investigasi. Saya langsung berkunjung ke rumah sakit. Saya mau cek kebenarannya. Saya kan tidak serta-merta langsung percaya begitu aja. Saya harus turun ke lapangan. Itu yang selama ini yang saya lakukan. Besok saya ajak aparaturnya, dinas kesehatan, pokoknya kepala OPD yang nyertain saya, termasuk sekda. Saya ajak kita langsung kunjungan ke sana. Ternyata benar bahwa ada poli penyakit dalam. Itu emang kebutuhan pasien yang berobat di situ sangat banyak. Itu sehari itu bisa sampai 100 pasien yang mendaftar. Tapi kemampuan poli kita, kebetulan ada dokter yang menangani poli itu lagi sekolah. Ternyata satu poli itu dibatasi sama BPJS itu 60 pasien. Jadi kalau dia lebih dari 60, otomatis tertolak dengan sistem. Kalau menurut keterangan kepala rumah sakitnya. Nah, itulah yang kita benarkan. Makanya pada hari itu juga saya minta supaya khusus poli penyakit dalam, supaya ditambah dokternya. Supaya tidak ada lagi komplain dari masyarakat. Terus pasien yang dipindahkan dari unit gawat darurat supaya dikembalikan lagi. Dan itulah yang hari itu saya periksa. Saya lihat kondisinya dan alhamdulillah keluarganya mau mendengar dan mau memaafkan, dan BPJS-nya saya minta urus supaya ini diselesaikan. Tidak ada lagi penolakan terhadap pasien-pasien yang kurang mampu. Pokoknya harus di-cover. Biarpun ada BPJS, nggak BPJS, cover dulu. Nanti kita urus belakangnya. Karena saya dengan Pak Bupati nggak punya komitmen, tidak ada lagi yang mendengar bahwa orang tidak mampu berobat karena mereka tidak mampu. Semuanya kita cover dulu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada komplain lagi. Tapi harapan saya ke depan, rumah sakit ini pelayanan dasar kita, Pak, yang langsung menyentuh masyarakat. Jadi harapan saya, yang pelayanan ini harus benar-benar maksimal. Karena banyak keluhan, Pak. Di mana-mana banyak keluhan, Pak, bahwa pelayanan yang namanya rumah sakit pemerintah itu kurang maksimal, ketus, pelayanan kurang manusiawi ininya. Nah, itu yang sudah kita
terapkan bahwa tidak ada lagi, dan mudah-mudahan kita pantau terus. Dan bahkan saya sebulan sekali itu saya pasti sidak ke puskesmas. Ya, saya pengen tahu itu. Dan inilah alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi keluhan masyarakat kita tentang kesehatan khususnya tulang bawang. Baik dari segi pelayanan mereka, dari cara mereka berobat ke puskesmas. Kalau bisa kita akan siapkan puskesmas yang ada tulang bawang supaya ke depannya berfasilitas rawat inap. Okay. Saya sudah usulkan dengan Pak Bupati, insya Allah nanti secara bertahap akan kita bangun puskesmas yang ada tulang bawang itu supaya bisa rawat inap, dan kapasitasnya akan kita tingkatkan, termasuk dokter-dokternya, termasuk nakes-nakesnya. Okay. Karena semua tenaga kesehatan pun juga penting ya penting, Pak buat support kesehatan masyarakat di sekitar. Alhamdulillah Mbak, banyak sekali begitu saya ini, banyak sekali keluhan-keluhan yang langsung bisa terjawab begitu kita turun, karena selama ini kurang perhatian Mbak, kurang komunikasi antara pimpinan dengan bawahan biasanya. Jadi ini yang kita elaborasi sekarang saya dengan Pak Bupati, alhamdulillah gantian kita, makanya kita kadang-kadang rakor ke bawah itu bukan ke kecamatan, ke kampung. Kita rakor karena kita pengen mendengar apa sih kebutuhan masyarakat. Karena prinsip saya begini, Mbak. Masyarakat itu kalau kita datengin dan kita dengar keluh kesah mereka itu 50% masalah mereka itu sudah kita atasi. Begitu. Apalagi kita kalau carikan solusinya. Apa yang terjadi mereka sangat berharap sekali karena selama ini jarang sekali pemimpin yang mau langsung turun ke bawah, mau komunikasi dengan ini jarang sekali. Dan ini yang kita akan coba rubah. Mudah-mudahan doakan ini bisa terus konsisten berjalan ke depannya. Semoga lancar terus ya Pak ya, apalagi bagian kesehatan ya buat masyarakat. Pendidikan, ya layanan dasar juga. Itu layanan dasar juga. Oke, nah beranjak Pak, pada bulan April 2025, Bapak sempat viral ya Pak ya, dengan slogan siap dilawan, siap melawan, ketika turun langsung menertibkan pasar unit 2. Nah, apa yang membuat Bapak begitu fokus penataan pusat perekonomian ini, dan apakah ini bagian dari strategi membangun ekonomi rakyat Pak? Ya, benar, emang pada waktu itu sempat ramai dengan slogan saya. Sesungguhnya itu spontan itu Pak. Spontan. Karena saya mau cerita sedikit. Kebetulan saya masa kecil saya Mbak, saya ini rumah saya dekat pasar. Jadi saya mengerti benar bagaimana kondisi pasar. Dan saya sering main di pasar. Waktu kecilnya tempat saya main pasar itu. Jadi kondisi pasar itu saya tahu persis bagaimana banyak terjadi di situ. Semua transaksi, semua itu pusatnya dia memang di pasar itu. Pusat ekonomi itu. Makanya sebenarnya pada saat kampanye, saya itu sudah janji dengan para pedagang. Di situ ada mungkin nanti videonya yang terekam bahwa pasar itu akan saya tertibkan. Karena perlu Mbak ketahui bahwa pasar unit 2 itu yang saya tertibkan itu pusat perekonomian Kabupaten Tulang Bawang. Semuanya tersentral di situ. Bahkan 3 kabupaten, Mesuji dan Tulang Bawang Barat itu masih menjadikan pasar itu sebagai tempat mereka berbelanja. Jadi itu sentra perekonomian. Dan perlu Mbak ketahui bahwa unit 2 ini sentra perekonomian di Kabupaten Tulang Bawang. Kalau di Manggala itu pusat pemerintahannya, pusat perekonomian justru ada di unit 2. Nah, tadinya yang saya tahu, sepanjang saya tahu bahwa potensi perekonomian di unit 2 itu luar biasa. Tahun-tahun sebelumnya. Tapi begitu saya menjabat wakil bupati dan tinggal di sana, kebetulan rumah dinas saya di sana, Pak. Makanya kenapa saya itu tempat saya lewat, sehari-hari tempat saya lewat di sana. Saya lewat di sana dan saya lihat begitu kumuh. Dan tadi seperti tadi saya ceritakan bahwa banyak sekali investor tadinya yang berusaha di unit 2 itu. Tapi 5 tahun terakhir itu sangat jauh berkurang. Bayangkan saja dulu itu harga tanah tahun 2013-14 itu harga tanah itu 5 juta per meternya yang di pinggir jalan tadinya.
Sekarang saya tanya, nggak separuhnya nggak ada yang mau. 2,5 juta aja sekarang nggak ada yang mau lagi beli. Oh. Iya, karena banyak sekali di sana terjadi pungutan-pungutan liar. Ya nggak semestinya. Begitu. Itu baik dari instansi pemerintah, dari premannya, banyak yang terlibat. Dan itu yang saya dapat banyak sekali laporan itu. Jadi saya bilang ini harus ditertibkan. Kalau tidak dimulai dari sekarang akan terjadi kemunduran yang sangat panjang dunia. Saya kasihan. Padahal ini potensinya luar biasa. Jadi kalau nggak kita tertibkan, karena begini, investor itu kan mereka mau berusaha, mau berinvestasi apabila keadaannya aman dan nyaman. Iya. Kalau mereka nggak aman dan nyaman, mereka nggak bakal mau investasi. Makanya, karena emang latar belakang saya swasta, saya tahu ini harus kita benahi. Begitu. Makanya saya ambil sikap. Karena saya dapat data, ini udah puluhan tahun nggak bisa ditertibkan. Nggak ada yang mampu menertibkan itu. Karena banyak sekali penolakan. Tapi alhamdulillah hari itu sebenarnya prosesnya panjang. Proses sangat panjang. Itu sebenarnya 3 bulan sebelum itu kita sudah sosialisasi. Itu makanya waktu yang viral itu sebenarnya itu dipotong-potong videonya. Ya biasa ya Pak ya, sosmed ya Pak. Sebenarnya kita secara lisan, secara tulisan, itu sudah kita. Ini secara mediasi, ketemu bertatap muka langsung dengan pedagang itu sudah kami lakukan. Saya sudah 2 kali ketemu dengan tokoh-tokoh di situ pedagang. Berikut juga surat teguran bahwa mereka tidak boleh berdagang di tempat-tempat terlarang. Sebenarnya mereka itu sudah siap, sudah mau, sudah ada suratnya bahwa mereka siap dipindahkan asalkan ada tempat. Dan tempatnya sudah kita sediakan di dalam pasar itu. Cuman inilah kendala kita, banyak OPD yang terlibat di situ itu pada prinsipnya mereka nggak siap. Mereka nggak siap karena begini, Mbak. Rata-rata ASN kita ini berada dalam zona nyaman, nggak mau ngambil risiko. Itu sebenarnya saya itu marah itu juga termasuk dengan kepala OPD yang menyertai saya. Karena itu sudah 3 kali mundur penertiban itu. Pertama, alasan mereka karena mau masuk bulan puasa. Oke, saya bilang. Yang kedua, karena mau lebaran. Jadi seminggu setelah lebaran, mereka ngadep ke saya, Pak, kayaknya nggak bisa, Pak. Mereka masih minta mundur lagi. Makanya saya bilang, kalau pokoknya sesuai dengan kesepakatan nggak bisa mundur lagi. Ini udah yang ketiga kalinya. Kalau kalian nggak mampu, saya sendiri. Kalian cuma udah nggak usah ikut. Saya akan tertibkan itu. Insya Allah saya bisa. Tapi akhirnya karena saya saya tegas begitu, akhirnya mereka mau ikut. Nah, sebenarnya pada saat penertiban, saya tuh H-1-nya, saya udah banyak dapat SMS bahwa itu akan terjadi penolakan. Bahwa itu, karena ada yang memprovokasinya. Ada seseorang memprovokasinya bahwa mereka itu supaya ditolak untuk penertiban itu. Tapi karena saya tahu itu, akhirnya saya kumpulkan di rumah dinas, saya briefing mereka, pokoknya sesuai dengan rencana kita hari ini harus bisa kita tertibkan. Karena kita sudah terlalu lama mundur. Momen ini kalau sampai mundur lagi ini bakal payah, saya bilang. Jadi hari ini harus selesai. Makanya suasananya agak panas, keluar bahasa itu tadi itu, karena saya dapat info bahwa ini akan dilawan orang. Kayak gitu. Hari itu. Kayak gitu. Saya sebenarnya itu kan terakhir, Pak. Video dari awal itu kan kalau bisa diikutin itu kita aman. Yang mau ikut semua ikut pada hari itu, mereka siap sesuai dengan perjanjian, mereka tertibkan, udah aman. Dan saya tahu bahwa di ujung itu yang akan nolak. Dan makanya saya terakhir ke situ. Saya terakhir ke situ karena saya lihat ini pasti akan penolakan. Mereka sebenarnya udah siap-siap. Mereka itu mau ngelawan untuk pengusuran itu. Makanya keluar itu ada bahasa itu. Mereka mau ngelawan, makanya jawaban saya itu ngelawan nggak apa-apa. Bahasa Lampungnya ngelawan mak nyonyo. Saya siap dilawan dan siap ngelawan. Nah, keluarlah kalimat itu sebenarnya. Jadi viral. Ya, itu yang jadi viral. Tapi alhamdulillah sebenarnya nggak ada masalah kok. Ternyata itu masih saudara. Iya, masih saudara. Setelah itu ya ini, karena kan nggak ada orang lain, Mbak.
saya kan asli orang sana, ya saya anggap ya orang-orang itu keluarga saya semua. Ya cuman karena kurang komunikasi aja selama ini. Dan alhamdulillah sekarang benar-benar malah dia banyak membantu kita sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya, Pak. alhamdulillah. Ada ininya, ada hikmahnya, Ya. ada hikmahnya. Oke. Nah, Bapak tuh juga membawa usulan strategis ke Kementerian PKP Ya, terkait percepatan penanganan rumah tidak layak ya. huni. Apa hambatan terbesar dalam mewujudkan perumahan layak dan bagaimana Pak bentuk kolaborasi dengan pemerintah pusat yang Bapak dorong? Jadi itulah yang lagi kita usahakan. Alhamdulillah ada titik terangnya, Bu. Jadi banyak itu kita sesuai data itu ada sekitar 13.000 lebih rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Banyak ya Pak ya? Banyak, sangat banyak sekali. Terutama yang di bantaran sungai. Itu emang udah rumah lama sekali dan itu biasanya rumah kayu mereka. Terus itu terjadi erosi, terjadi abrasi yang pinggiran sungai itu sehingga mereka itu kadang-kadang separuhnya di sungai udah nggak kena ini lagi daratan lagi, separuhnya udah di daratan, separuhnya udah miring banyak itu. Sangat banyak sekali. Dan alhamdulillah ada respon positif. Kemarin saya turun langsung dengan Pak Bupati melihat kondisi itu. Dan ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mendukung kita untuk bersinergi dan itu ada beberapa unit tahun ini, insya Allah. Kemarin itu tahun 2018 sampai 2024 itu mereka sekitar 1.690 unit. Dan tahun ini 2025 ini Kabupaten Tulang Bawang telah menganggarkan sebesar 752 juta. Mungkin untuk mengcover beberapa unit. Dan ini kita bekerja sama dengan Forkopimda yang alhamdulillah dalam hal ini dari Kodim, Bu. Mbak, jadi beberapa rumah yang kita sudah rehab dan ke depan insya Allah perlahan-lahan kita juga bekerjasama dengan Basnas. Dengan Basnas Kabupaten Tulang Bawang. Ini mungkin tahun ini mungkin ada sekitar berapa ya? Sekitar 600 unit lah. Insya Allah tahun 2025 ini insya Allah yang sudah masuk dalam program dengan Kementerian PKP. Nah Pak, kalau misal ngomongin soal potensi lokal, di Tulang Bawang misalnya pertanian, UMKM, atau sektor lain, apa sih Pak yang Bapak rasa tuh perlu lebih diberdayakan lagi, perlu lebih ditingkatkan lagi oleh pemerintah daerah? Kita sebenarnya ingin berbicara pembangunan daerah, ada beberapa hal besar yang yang harus kita konsentrasikan, kayak gitu. Terutama kita potensi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang itu pertanian, perikanan, dan peternakan yang ada di sana itu. Jadi kita sana dengan Bapak Bupati, kita punya potensi lahan pertaniannya hampir 50.000 hektar yang ada di Kabupaten Tulang Bawang itu. Sangat besar. Sedangkan kita, Kabupaten Tulang Bawang itu, untuk mencukupi kebutuhan pangan, makan, beras di Kabupaten Tulang Bawang itu, sekitar 5.000 hektar aja cukup. Artinya lebih dari 45.000 hektar kita sumbangkan untuk kebutuhan pangan nasional. Begitu, kita itu untuk memenuhi kebutuhan. Itu dari Kabupaten Tulang Bawang. Dan itu yang lagi kita upayakan dengan Pak Bupati. Oke. Nah, supaya ini. Kalau misalnya seperti tadi Pak, tantangan apa yang paling menghambat percepatan pembangunan daerah dan bagaimana strategi Bapak dalam mengatasinya secara konkret? Jika kita bicara tentang pembangunan daerah, ada beberapa hal besar yang kami hadapi. Pertama tentunya tentang soal keterbatasan anggaran. Itu udah pasti dan semua mengalami semua. Kebutuhan pembangunan kita besar, tapi kemampuan APBD kita terbatas, Pak. Sangat terbatas. Karena itu strategi kami adalah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan membuka ruang investasi yang sehat bagi dunia usaha agar pembangunan bisa dipercepat. Jadi
potensi daerah yang belum optimal pengembangannya karena adanya keterbatasan infrastruktur, pendukung, infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan bagian dari jalan. Sangat diperlukan dalam sistem jaringan transportasi kita, terutama transportasi darat dan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemetaan pembangunan kita. Maka ruas jalan kabupaten yang tersebar di 15 kecamatan yang ada di Tulang Bawang ini itu hampir 800 km, Pak. Sementara kemampuan keuangan kita itu sangat jauh. Tahun ini aja kita cuman hanya mampu membangun nggak nyampe 10 kilo dari 800 kilo itu. Karena efisiensi juga. Tapi alhamdulillah hasil kita, usulan kita ke pusat, insya Allah ini ada jalan titik terangnya bahwa akan ada IJD. Insya Allah kalau bisa terwujud tahun ini, kalau nggak 2006 itu ada sekitar 20 kilo yang akan dibantu oleh pemerintah pusat. Nah, terakhir nih Pak, kita udah di pertanyaan terakhir. Melalui kesempatan ini, pesan atau visi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Tulang Bawang untuk bersama-sama serta mewujudkan Tulang Bawang maju menuju Indonesia Emas 2045? Baik, terima kasih. Melalui kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, saya berkomitmen penuh untuk mendukung setiap program dan kebijakan yang digagas oleh Bapak Bupati dan seluruh langkah yang kami ambil mudah-mudahan seluruh jalan yang kami ambil sejalan dengan visi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Tulang Bawang Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dan visi ini tentunya menjadi arah bersama untuk mewujudkan Tulang Bawang Udang Manis, yaitu unggul, damai, aman, guyup, mandiri, natural, inovatif, dan sejahtera. Itu tagline Kabupaten Tulang Bawang. Lucu ya Pak ya, udang manis ya. Karena di sini di Tulang Bawang itu pernah ada tambak udang terbesar, Pak, se-Asia Tenggara. Namanya di Pasena Citara dan Marja. Ada 16.000 hektar. Terus itu manisnya itu dari gula. Ada kebun tebu terbesar di sana. Iya, itu Sugar Group Company itu. Itu ada di Kabupaten Tulang Bawang. Makanya tagline itu. Ini Pak Bupati kita langsung yang bikin. Udang manis itu. Kreatif loh, Pak. Iya. Dia punya tagline itu, beliau yang menyusun tagline ini. Ya. Keren. Ya, alhamdulillah keren ya. Dan ini mudah-mudahan visi ini menjadi arah bersama kita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saya juga mengajak, dalam kesempatan ini juga saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tulang Bawang untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, karena tanpa kebersamaan visi besar menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud. Dan saya sekali lagi, mari kita satukan langkah demi masa depan Kabupaten Tulang Bawang yang lebih baik untuk generasi hari ini maupun generasi yang akan datang. Itu harapannya, Pak. Oke, baik pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Hari ini kita telah mendengarkan langsung dari Wakil Bupati Tulang Bawang tentang komitmen dan strategi dalam membangun sinergi dan pelayanan publik. Terima kasih kepada Bapak Hankam Hasan atas waktu dan kehadirannya di Teras Negeri. Semoga Kabupaten Tulang Bawang terus berkembang menjadi daerah yang maju, mandiri, dan juga sejahtera. Dan juga tadi seperti visi udang manis tadi ya Pak ya. Saya Rahmi Izati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kepala daerah lain yang tak kalah inspiratif.